Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Ini adalah channel kita, channel yang khusus membahas tentang info-info edukasi dan video pembelajaran. Kali ini Arwin akan membahas tentang info guru terkait seleksi P3K di tahun 2023. Kita langsung saja ya teman-teman semua. Admin baru saja mendapatkan informasi terkini ya tentang surat keputusan dari Menpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Ini penting sekali karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya apakah mereka masuk ke dalam kategori prioritas yang diikutsertakan dalam seleksi di tahun ini ya. Kita mulai. Di sini Menpan RB menimbang bahwa dan lain sebagainya kita abaikan, mengingat juga seperti biasa. Kemudian di poin pentingnya adalah di sini ya Bapak Ibu ya, menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan seterusnya ke satu. Yang diputuskan adalah yang pertama, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 itu meliputi dua ya, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Penjelasannya adalah bahwa yang merupakan kebutuhan khusus itu adalah yang pertama pelamar prioritas, yang kedua ex tenaga honorer kategori 2, dan yang ketiga guru non aparatur sipil negara non ASN di sekolah negeri. Ini berarti kebutuhan khusus itu ada tiga ya, yaitu pelamar prioritas, kemudian ex tenaga honorer kategori 2 dan guru non ASN tetapi di sekolah negeri. Kemudian ex pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021. Itu yang dimaksud dengan pelamar prioritas ya. Artinya teman-teman kita yang sudah lulus seleksi di tahun 2021, mereka masuk di kategori pelamar prioritas. Kemudian ex tenaga honorer kategori 2 yang sebagaimana dimaksud tadi itu adalah yang terdaftar dalam pangkalan database ex tenaga honorer kategori 2 pada Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang dimaksud dengan tenaga non ASN di sekolah negeri itu jelas ya bahwa teman-teman kita guru honorer yang ada di sekolah negeri. Sedangkan yang bukan guru honorer di sekolah negeri bagaimana? Nah, itu mereka masuk di kategori tenaga kebutuhan umum, yaitu yang pertama lulusan PPG yang sudah terdaftar juga ya di database. Kemudian yang kedua, guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini berarti bahwa teman-teman guru honorer di sekolah swasta masuk di kategori ini. Sekali lagi, teman-teman yang guru swasta masuk di kategori ini, yaitu asalkan teman-teman sudah terdata di dalam Dapodik. Nah, di samping itu ada syarat tambahan bahwa teman-teman harus sudah berijazah S1 ya, atau diploma 4 seperti itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, urutan-urutan tadi itu menentukan prioritas ya. Urutan-urutan yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu menentukan prioritas apakah teman-teman memenuhi standar atau lolos atau tidak ya. Nah, di sini di keputusan nomor 12 ini dikatakan bahwa pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan guru didahulukan secara berurutan bagi yang pertama pelamar prioritas. Kemudian kalau masih ada kuota maka akan dimasukkan ke ex tenaga honorer kategori 2, selanjutnya guru non ASN di sekolah negeri, dan yang terakhir baru pelamar umum sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, seleksinya nanti berupa seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk sementara penjelasan saya sampai di situ dulu ya teman-teman ya, untuk menjawab judul video kita tentang siapa saja atau guru-guru mana saja yang masuk di dalam kategori seleksi P3K di tahun ini. Semoga video ini membantu Anda. Terima kasih banyak telah menonton.